Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam belajar anak-anak. Budiana doakan kalian dalam kondisi yang sehat dan juga bugar agar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak sabun. Materi hari ini digunakan untuk persiapan kalian dalam penilaian keterampilan. Jadi, simak video ini dengan baik dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Jangan lupa klik like dan subscribe, kemudian beri komentar yang membangun pada video ini. Anak-anak, setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat merancang praktek pembuatan kerajinan berbahan sabun. Kemudian, setelah merancang, kalian juga mampu untuk membuat kerajinan berbahan sabun dari desain yang telah kalian buat. Setelah itu, kalian juga mampu mengemas dengan menarik, juga kreatif kerajinan yang telah kalian buat. Waktu penyelesaian untuk penugasan ini adalah 2 minggu, jadi minggu depan tidak akan ada tugas baru, hanya melanjutkan tugas yang kalian kerjakan pada hari ini. Selamat mengerjakan! Anak-anak, dalam proses pembuatan kerajinan bahan sabun, yang pertama kita harus memahami dulu tahapan-tahapan pembuatan kerajinan. Yang pertama yaitu proses perancangan, di mana kita harus menentukan bahan. Karena sudah tahu bahwa bahannya adalah sabun, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari ide dari berbagai sumber. Setelah mendapatkan ide, kalian kemudian membuat sketsa karya. Dan pilihlah sketsa terbaik yang telah kalian buat. Lanjut kemudian dengan kumpulkan alat dan bahan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan, evaluasi, dan yang terakhir adalah revisi produk. Nah, pada teknik kerajinan sabun, kalian bisa memilih salah satu teknik yang menurut kalian paling mudah. Yang pertama ada teknik cetak. Yang digunakan adalah teknik cetak cor ya. Dan kemudian yang kedua adalah teknik ukir atau cukil. Langsung saja kita bahas teknik pertama, yaitu teknik cetak. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama sabun batang. Kalian bisa menggunakan sisa-sisa sabun yang ada di rumah, kemudian cetakan silikon, kompor untuk memanaskan, panci, air, mangkok tahan panas yang ukurannya lebih kecil daripada panci, spatula kayu untuk mengaduk, pisau untuk menghaluskan atau merajang sabun batang, dan yang terakhir kalian bisa menambahkan bibit parfum seandainya ada wangi yang kalian sukai. Langkah yang dapat kita lakukan setelah kita menyiapkan seluruh bahan-bahan adalah kita parut atau iris sabun menjadi potongan kecil. Setelah potongan sabun menjadi kecil, maka kita menggunakan double boiler, yaitu dengan cara mengisi panci dengan air hingga ketinggiannya sampai 5 cm. Kemudian setelah airnya mendidih, kita masukkan mangkuk tahan panas. Pastikan bagian bawah mangkuk tidak menyentuh permukaan air. Kemudian tuang potongan sabun ke dalam mangkuk. Nah, setelah sabun mencair, tambahkan sedikit cairan agar diperoleh kepekatan yang sesuai kalian inginkan. Setelah sabunnya mencair, kalian juga bisa menambahkan pewarna ataupun wangi parfum dari bibit parfum yang kalian miliki. Baru kemudian dapat kalian cetak pada cetakan silikon. Sebelum sabunnya dicetak, ada baiknya kalian menambahkan cairan pelicin agar saat nanti sabunnya telah mengeras, mudah untuk dikeluarkan dari cetakan. Cairan pelicinnya bisa berupa minyak goreng. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik ukir atau cukil. Teknik ini jauh lebih sederhana daripada teknik cetak, namun kedua-duanya memiliki tantangan dan pola keselamatan kerja yang perlu diterapkan. Hati-hati jangan sampai kalian terluka ketika memanaskan sabun ataupun proses mencetak.
Dan ketika menggunakan teknik ukir, kalian harus berhati-hati saat menggunakan alat ukir atau cukil. Jangan sampai melukai tangan kalian. Pada teknik ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu sabun batang, kemudian pensil atau pena untuk membuat sketsa pada sabun, dan yang terakhir adalah alat ukir atau butsir, atau kalian bisa menggunakan jarum maupun kawat. Proses pembuatan kerajinan sabun dengan teknik ukir dan cukil, yang pertama, sketsa dulu pada sabun batang sesuai dengan sketsa yang telah kalian rancang. Setelah sabun disketsa, kalian dapat mencukil bagian dasarnya, sehingga diperoleh tekstur pada dasar dan juga permukaan timbul pada desain. Beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Nah, kemudian kalian bisa berkreasi sehingga diperoleh desain terbaik yang bisa ditampilkan pada sabun batang yang telah kalian ukir. Nah, langkah terakhir yang kalian lakukan setelah kerajinan kalian telah jadi, silahkan merancang kemasan semenarik mungkin dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Tidak harus baru ya, kalian bisa mendaur ulang dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Mulai hari ini juga silahkan persiapkan proses perancangan dan pembuatan kerajinan bahan lunak sabun. Kalian memiliki waktu selama 2 minggu untuk menyelesaikan proses merancang hingga proses pengemasan. Silakan lakukan yang terbaik dan lakukan sekreatif mungkin. Kami tunggu hasil karya terbaik dari kalian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.